Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market naik dengan lumayan ya, 1,67%. Dengan total crypto market cap sebesar 2,6 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sepertinya sudah mulai ada momentum, tetapi belum ada konfirmasi tentunya ya. Nah, kalau kita lihat sekarang Bitcoin dalam 24 jam terakhir plus sebesar 2,35%, Ethereum plus sebesar 1,57%, dan Binance ya dia plus 3,57 dan trade di atas $600 lagi ya, dimana dalam beberapa hari terakhir kemarin cukup struggling Binance untuk bisa menembus angka $600. Dan overall sebenarnya ya baik lagi nggak semuanya hijau ya, ada beberapa yang merah seperti Solana, Cardano, dan lain-lain ya. Tapi overall sepertinya mulai menemukan momentum. Oke, dan ini ada reminder bagi kalian yang sudah memiliki BitDAO di Spot Wallet. Di mana dalam beberapa hari lalu gue sudah bilang, Bybit ada launchpad dengan Pintu. Ada kerjasama dengan Pintu untuk melaunchpad token Pintu. Ya. Nah, buat kalian yang sudah menaruh BitDAO kalian di Spot Wallet, kalian akan bisa lihat rata-rata dari BitDAO yang bisa kalian commit di dalam project ini. Ya. Nah, kalau sekarang kalian baru mau beli BitDAO, jangan, sudah telat ya. Kalian harus tunggu launchpad selanjutnya. Makanya persiapkan dulu BitDAO kalian supaya bisa secepat mungkin kalian dapat rata-rata BitDAO yang bagus ya. Jadi intinya kalau kalian sudah keluar nih berapa BitDAO yang kalian bisa komitmen kan, kalian sekarang masuk ke dalam periode snapshot ya. Sebentar lagi, 11 menit lagi akan dibuka periode berlangganan atau commit, tergantung lo pakai bahasa apa. Kalau bahasa Inggris disebutnya commitment period. Commitment period ini adalah lo mengcommit BitDAO yang lo punya. Dan saat lo commit BitDAO itu, sepersekian dari BitDAO itu akan diperbolehkan untuk ditukarkan dengan token Pintu. Nah, track recordnya, semua yang ikut launchpad di Bybit ini untung ribuan persen. Gitu ya. Jadi, ya keep that in mind. Lalu selanjutnya, si periode berlangganan ini sampai kapan? Mulainya kapan tepatnya? Jam 10.30 pagi ini sampai jam lebih tepatnya bukan jam 6 ya, lebih tepatnya jam 5.59 ya. Jadi jam 5 sore lebih 59 menit. Kalau kalian telat dari situ dan lupa komit, sama tinggal. Kalian tidak akan mendapatkan Pintu ya, token Pintu. Nah, andaikan kalian sudah komit nih nanti, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menunggu periode distribusi yang akan dilakukan dari jam 6 sore sampai ke jam 7 malam. Nah, kalian tunggu tuh. Kalian tunggu saat sudah masuk, nanti akan ada periode peluncuran setelah itu. Periode peluncuran ini kalian bisa men-trade-kan token Pintu. Nah, gue saranin kalian untuk jaga lilin di sini ya. Kalian tunggu supaya kalian mendapatkan harga terbaik gitu ya. Dan ini akan tentunya berlangsung setelah jam 7 ya. Jadi gue ulangin lagi, jangan sampai lupa untuk commit dan juga tunggu periode distribusinya dan siap-siap untuk periode peluncuran. Kalian jaga lilin ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan jangan sampai lupa. Dan juga jangan lupa ada satu lagi, yaitu prime listnya Mono di Huobi Global. Bagi kalian yang sudah punya Huobi token dan sudah udah ada keluar tuh datanya berapa maksimum buat komitnya, ya siap-siap kalian jangan lupa di komit. Dan buat kalian yang sedang mau ikut undian, jangan lupa juga nanti dilihat ya. Karena nanti pada jam 8 malam ini akan dibuka marketnya, open market. Jadi bagi kalian yang beruntung, yang dapat undiannya ini, siap-siap kalian bisa menjual token mono kalian. Atau kalian hold, tergantung dari yang kalian inginkan ya. Jadi lucu, nanti jam 7 malam itu eventnya Bybit ya. Jam 7 malam eventnya Bybit. Jam 8 malam itu eventnya Huobi ya. Jadi siap-siap hari ini bisa double cuan ya. Dan double cuan saat market sedang berdarah-darah. That's the best kind of cuan ya. Oke, dan news selanjutnya yaitu Nike sekarang sudah bersiap-siap atau mungkin lebih tepatnya poised ya. Poised itu sudah siap untuk men-tackle dunia metaverse dan NFT. Tetapi yang mengejutkannya adalah ternyata Nike ini sudah siap-siap sejak 2019 di mana dia sudah mempatenkan CryptoKicks yang memperlihatkan bahwa Nike ini sudah bersiap-siap untuk masuk ke NFT market sejak lama ya, sudah 2 tahun lalu. Jadi kalau kita lihat ini sekarang diperluas masuk ke dunia metaverse juga. Dan kalau kita di sini Matthew Kish ya, di mana dia bilang ini Nike is going all in on metaverse play. Jadi dia akan all in ke metaverse.
Kenapa? Karena kalau kita bayangkan seperti yang di video Decentraland gue ya, kita bisa beli item-item, bisa beli baju, bisa beli pernak-pernik. Nah, lu kebayang gak sih kalau pernak-pernik lu itu Nike? That's really cool. Atau mungkin bisa juga seperti ini. Lu beli sepatu, sepatu itu ada versi NFT-nya juga, lu bisa scan dan lu bisa masukin ke your favorite metaverse. That's really cool. Dan ya kita lihat lagi, ini artinya apa? Adopsi ya. Semakin banyak adopsi ya semakin banyak ya semakin besar kenaikan dari dunia cryptocurrency in general ya. Sekarang kita lihat bahwa di sini ditulis bahwa a number of well-known trademarks Nike. Jadi trademark dari Nike yang kita banyak tahu seperti kata-kata Just Do It, lalu SNKRS, gue nggak terlalu tahu, tapi ini Air Jordan Jumpman ya, dan Nike Swoosh itu sekarang trademark ini sudah mereka masukkan ya, akan jadi downloadable virtual goods seperti yang kita kira-kira ya. Nanti lo bisa lihat di Decentraland mungkin orang pakai t-shirt Nike, pakai sepatu Air Jordans dan lain-lain. That's really cool from Nike karena mereka ya basically bisa melihat metaverse ini nggak main-main gitu. Dan semakin ya mungkin di boost juga dengan corona ini ya, dengan pandemi COVID-19 orang-orang jadi cenderung lebih suka di dalam rumah saja, jadi metaverse ini semakin menjamur ya. Dan kalau kita lihat ya Nike cepat dalam mengadopsi ya. Jadi pertanyaannya, Nike sudah adopsi, kapan lu akan adopsi juga? Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin USD, di mana kita sekaligus saja nih makro dan mikronya kita campur. Karena ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Ada beberapa yang bertanya di grup, Bang, mungkin nggak nih Bang, mantul aja di 55.000? Karena kalau kita lihat di sini, dia sudah menjadi support 2 kali nih, daerah 55.000 ini. Dan 2 hari lalu pas banget mantul di daerah yang sudah gua mark di sini ya. Dimana ini adalah previous resistance di daerah sini. Nah, bisa nggak? Nggak ada yang nggak bisa. Mungkin aja kok. Ya. Tetapi kenapa gue bilang harus siap-siap ke angka 50 ribuan sampai 52.000 adalah karena di sini. Seperti yang gue sudah sering bahas, saat Bitcoin tembus MA8 di weekly, secara statistik sekitar 90% dia akan retest ke bull market support band. Selalu nggak? Ya enggak, makanya gue bilang sekitar 90%. Ya, bahkan lebih lah, mungkin 95%-an. Mana kalau kita lihat di sini, tembus, retest, dan bahkan jebol. Di sini, mana lagi yang tembus? Nah, di sini, tembus, retest. Nah, ini tembus, nggak retest. Jadi ada kok. Ada yang nggak retest. Tapi jarang. Sini lagi, tembus, retest, dan jebol. Tembus, retest, jebol. Di sini lagi, tembus, retest, jebol. Dan seterusnya. Selama dia tembus, retest. Nah, jadi pertanyaannya setelah retest, jebol atau enggak? Semoga enggak ya. Tapi intinya apa? Banyaknya saat dia sudah tembus, dia akan retest minimal nge-wick ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu wick, wick adalah jarum ya, bisa jarum ke atas, bisa jarum ke bawah. Itu nama officialnya adalah wick, W-I-C-K, kayak John Wick gitu ya. Nah, jadi kita lihat rata-rata tembus dia retest. Gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang, lu boleh kok berasumsi mungkin nggak 55.000 menjadi support, bisa. Dan mungkin aja ini jadi salah satu lagi exception sama seperti di sini nih. Sama seperti di sini, nggak sampai retest ke bull support band. Tapi secara probability lebih aman lu siap-siap mental sampai ke daerah sini. Gitu. Jangan all in di 55.000 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi kalau lo mau ingin buying position sih, gue pribadi sudah ada buy limit di antara ya di sinilah, di basically di price range antara si bull support band, yaitu di MA20 gitu ya, dan EMA20 atau Exponential Moving Average 21, bukan 20. Jadi buat yang kalian belum tahu, bull market support band ini adalah sebenarnya 2 moving average. Yang satu eksponensial, yang satu simple. Yang simple itu 20, yang eksponensial itu 21. Jadi gua taruh di daerah sini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang pengen taruh juga di 55.000 boleh juga ya, tapi keep in mind ada kemungkinan besar sampai ke daerah sini ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Solana, di mana kita bisa lihat Solana menemukan support di MA50 yang berconfluence dengan Fibonacci support 50% ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Solana akan bisa bertahan di atas 50 atau enggak. Ya, jadi bisa dibilang lumayan sesuai dengan analisa kita ya. Dimana menurut gua MA20 ada kemungkinan menjadi resisten dan benar ya, akan kembali lagi ke 50 dan benar juga kembali ke 50. Jadi buat kalian yang sudah average harga di sini, well congrats ya sudah dapat. Tapi we are not safe yet
kita belum aman ya. Karena baik lagi Bitcoin masih belum jelas mau kemana. Dan seperti yang tadi gue bilang di depan, masih ada kemungkinan besar Bitcoin akan bisa ke 50.000 US dollars. Worst case-nya ya. Jadi siap-siap. Dan overall, kenapa gue selalu bahas lagi mengenai alts kalau BTC akan tetap menarik ujung-ujungnya. Karena gini, alts yang dalam posisi not bad gitu ya, bagus lah. Ya kalau semakin bagus posisi dia, itu ketariknya akan semakin lebih aman. Tapi kalau satu aset yang dari awalnya sudah bearish, ketarik lebih parah lagi gitu ya. Jadi PR dari Solana adalah bertahan di atas 50. Walaupun kalau kita lihat juga di sini ada bantuan Fibonacci ya. Semoga dua confluence ini menjadi cukup kuat. Plusnya ada satu lagi ya, Bollinger Band juga. Ada 3 support. Semoga 3 support ini menjadi satu support yang kuat, kolaborasi yang kuat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Kalau kalian ingin tambah posisi, balik lagi, gue masih saranin di MA50 di daily. Dan selanjutnya Polkadot. Kita bisa lihat Polkadot juga sideways ya. Dan overall sepertinya dia ada ya sama-sama masih galau lah ya. Saya sama-sama masih galau karena BTC masih galau. Jadi siap-siap saja. Ada probability dia bisa sampai ke daerah sini antara $36 sampai ke $34 ya. Jadi buat kalian yang ingin beli posisi untuk DOT bisa di daerah situ. Dan kalau gue lihat sekilas ini jangan-jangan dia membentuk satu pola head and shoulders ya. Seperti ini kita gambarin ya. Ini mana kuas-kuasnya hilang. Oh ini dia. Shoulders dan sepertinya shoulder kedua di sini. Nah, jadi siap-siap juga apabila ini ternyata benar-benar head and shoulders, bisa saja turun lebih dari sini. Sampai turun lebih dari situ, dia masih ada MA200 di daily. Itu di daerah $28. And that's bad kalau sampai situ ya. Tapi baik lagi, ini belum terkonfirmasi ya, baru terbentuk seperti head and shoulders. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, lebih ke wait and see, jangan FOMO ya. Oke, dan selanjutnya ke pemberontak favorit kita, AVAX ya, di mana market yang lain sedang setengah mati, AVAX kembali lagi plus, kembali lagi hijau ya. Tetapi baik lagi gue ingetin ini masih baru 4 jam ya pada hari ini. Jadi masih ada 20 jam lagi sebelum close. Jadi masih mungkin aja ini cuma wick ke atas dan kembali turun bisa. Jadi intinya jangan FOMO, belilah di support, janganlah beli di resisten ya. Nah sekarang kita lihat menurut gue gimana nih. Menurut gue still AVAX masih perlu sungkem juga ke MA20. Tinggal pertanyaannya kapan. Sungkem ke 20 itu bukan pertanyaan apakah dia akan sungkem atau enggak. Karena semua aset ujung-ujungnya akan sungkem ke MA20. Mau di daily, mau di weekly, pasti ujung-ujungnya akan sungkem. Pertanyaannya adalah kapan gitu. Biasanya saat overbought parah. Nah, AVAX lumayan overbought. Gitu. Jadi ada big probability gitu ya bahwa AVAX akan kembali lagi ke MA20 di daily. Jadi kalau gue masih still taruh buy limit gue di MA20 di daily, yaitu di $103. Dan juga bersiap-siap buy limit di $78 lebih 83 sen, yaitu di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan kalau untuk 4 hourly chart sebenarnya gue belum terlalu saranin, tapi kalau lo mau ya boleh aja. Kalau dia berhasil nembus MA50 dan 20, lo bisa pasang posisi. Tapi secara risk reward menurut gue nggak terlalu menarik ya. Jadi kalau gue pribadi gue saranin di MA20 dan di MA50 kalau kalian ingin average harga AVAX kalian gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Avalanche. Oke, dan selanjutnya Phantom. Dia menemukan momentum yang luar biasa ya. Dalam 24 jam ini plus 2%-an. Nah kalau kita bisa lihat sebenarnya sudah kita bahas di DCWT 2 hari lalu kayaknya ya. Di mana dia sepertinya menemukan momentum. Di sini dia membuat higher high, higher low, higher high, dan gue pikir awalnya dia bakal retest dulu ke sini. Technically speaking ada sih ya, tapi nggak sampai kena di sini. Ada wick sedikit dan dia kembali lagi naik. That's really good untuk Phantom. Dia menyelesaikan PR dia. Dimana gue bilang PR dia adalah nembus 233 dan juga nembus MA50 dan 20. Sekaligus dia hajar semua dalam satu candle. That's good ya. Dan andaikan sampai Bitcoin lanjut turun, dia minimal punya spare support gitu. That's really good for FTM. Dan sekarang yang paling penting adalah FTM mengkonfirmasi bahwa 20 dan 50 ini menjadi support bagi dia. Kalau ini sudah menjadi support juga, Phantom is doing good ya. Jadi overall, buat kalian yang sudah akumulasi dari daerah sini, congratulations karena banyak juga yang gue yakin di sini banyak yang cut loss. Jadi itu dia
perbedaannya dari diamond hands dan paper hands. Tapi lu harus diamond hands di aset yang benar. Kalau lu diamond hands di aset yang gak jelas, ujung-ujungnya lu jadi liquidity. Gitu ya. Jadi itu lagi kenapa gue ingetin buat selalu kembali ke fundamental. Saat aset favorit lu turun dan lu mulai deg-degan, mulai panik, ingat-ingat kenapa lu beli. Makanya kenapa gue cenderung tenang dengan portofolio gue. Karena gue yakin dengan yang gue beli. Gitu ya. Fundamentalnya gue yakin. Jadi makanya gue tenang-tenang saja. Kalau lu nggak tahu fundamentalnya, nah itu yang bikin deg-degan. Makanya banyak yang, aduh gimana ya bang, gimana ya bang. Karena rata-rata nggak ngerti fundamentalnya. Jadi sekali lagi gue saranin, mungkin banyak yang, aduh bang, gue pusing bang bacanya. Yang coba lu minimal cari review di YouTube. Ya kayak contohnya beberapa effects aja gitu ya. Gue udah pernah bahas dari dulu. Tapi itu video nggak laku. Kenapa? Karena waktu itu belum ngepump. Dan waktu itu effects gue bahas itu waktu lagi masih di daerah sekitar, waduh kalau nggak salah, $40 nyaris 50. Orang nggak ada yang tertarik karena nggak ngepump. Sekarang udah harga segini, bang effects gimana bang? Bang effects gimana bang? Ya karena itu. Kadang-kadang itu seringnya disebutnya apa? Itu monkey brain. Monkey brain. Monkey brain itu melihat action. Dan saat ada ngepump, orang ngeliat action. Jadi monkey brain mereka jalan. Wah, pokoknya gue pengen beli saat pump. Gitu loh. Jadi ya, tapi bahayanya saat ngepump kita nggak tahu di mana titik overbought-nya. Gitu loh. Apalagi kalau lo nggak ngerti charts. Jadi ya justru one of the best time to buy itu saat orang-orang lagi maki-maki aset tertentu. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan selamat bagi kalian yang akumulasi di daerah sini. Kalian benar-benar diamond hands ya. Dan tepat setelah ngomongin aset yang sedang turun, kita masuk ke Cardano ya. Aset yang sedang bikin apa ya, ngeri-ngeri sedap nih ya, dimana support selanjutnya itu yang kuat ada di sekitar 1,48 atau kalau mau buletin sekitar $1,5 ya, 1,5 sen. Nah, ada yang tanya, "Bang, ini Cardano turun gara-gara news kah atau apa?" News jelas-jelas tidak membantu ya. Newsnya buruk kemarin dan tidak membantu. Walaupun kalau kita mau berdebat soal news, technically speaking, Bitstamp itu akan listing Cardano. Dan Bitstamp itu adalah satu exchanger yang jauh lebih besar dibandingkan eToro. Kalau nggak salah 10 kali lebih besar volumenya daripada eToro. Jadi ya technically speaking harusnya ketutup dong dengan news Bitstamp. Tapi ya faktanya tetap turun. Jadi menurut gua sebenarnya news tentunya ngaruh. Tetapi yang lebih besar adalah karena ini. Gue udah bilang, kalau si Cardano ini nggak berhasil tembus di sini nih, that's bad. Karena kenapa? Gue bilang ini adalah major support. 1,91 ini adalah major support dari Cardano. Di mana buktinya? Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa kali Cardano menjadikan support kuat di daerah sini? Kemarin tembus. Gara-gara siapa? Gara-gara Bitcoin. Kalau nggak Bitcoin ngedrop, kemungkinan besar nggak akan tembus nih. Tapi karena sudah tembus, kita lihat. Support kuat saat ketembus dengan momentum yang cukup. Apa yang terjadi? Gue sudah bilang ribuan kali, dia akan bisa berubah menjadi resisten. Dan jadi resisten di sini sangat jelas ya. Turun, dia berusaha naik lagi, gagal. Dan kembali turun lagi. Jadi, next support kita cari di daerah sini, yaitu di daerah $1.48. Itu adalah daerah resisten di sini sebelumnya yang tertembus. Nah, vice versa ya. Di sini resisten tadinya ketembus, maka harusnya ini menjadi juga support yang kuat. Jadi, makanya gue bingung kalau sama orang yang bilang, "Bang, technical analysis itu nggak guna." Gue bingung kenapa bisa nggak guna, udah terlalu banyak manfaatnya gitu yang gue rasain gitu loh. Gue udah bilang, gue bisa tahu ini menjadi daerah major support karena apa? Technical analysis. Gue bisa tahu ini kalau tembus dan dia menjadi resisten ini buruk untuk Cardano, kenapa? Karena technical analysis. Itu jadi please, janganlah buat alasan supaya nggak belajar technical analysis. Gitu. Karena apapun itu, walaupun dia bukan dukun pribadi lo, dia bisa menjadi satu alat untuk memprediksi dengan baik. Gitu ya. Jadi next stop untuk Cardano yang paling kuat itu ada di sekitar sini, $1.48. Yang kebetulan juga dia berkonfluence dengan MA50 ya. Jadi harusnya kuat gitu ya. In theory dia harusnya menjadi support yang kuat. Dan gue sebenarnya udah pasang buy limit juga di daerah sini ya, karena menurut gue harusnya kalau sampai dia ya ingin menemukan support, this is the best kind of support gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan buat kalian yang yakin dengan fundamentalnya, bersabarlah ya. Tahan emosi kalian. Tapi kalau buat kalian yang wah udah kerjanya maki-maki terus urusan Cardano,
lebih baik cut loss aja deh bro, ya. Capek juga, kasihan gitu mental lu. Kalau mental lu nggak siap, mending nggak usah hold, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan setelah aset yang turun, sekarang kita akan bahas aset yang naik, ya, yaitu adalah Binance. Di mana kita bisa lihat Binance, dia menemukan lagi momentum sepertinya, ya. Di mana di 2 hari terakhir ini dia menemukan support di daerah sini, yaitu Fibonacci 50%. Sekali lagi membuktikan it's not random rectangles, it's not random lines, ya. It actually meant something, gitu ya. Nah, sekarang PR BNB adalah apa? Menembus MA20. Overall gimana kalau secara TA-nya? Secara pattern sebenarnya bagus. Dia membuat apa di sini? Higher high, higher low. Sekarang pertanyaannya apakah dia, technically speaking sudah higher high sih di sini, tapi apakah dia bisa menembus MA20 dan close daily di atas dari 20? Kalau bisa, that's really good for Binance, ya. Jadi intinya PR terbesar untuk Binance adalah tembus MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi ingat jangan FOMO karena masih ada resiko besar dari Bitcoin. Jadi sekarang ya baik lagi seperti yang gue bahas, kenapa gue bahas altcoins, kalau misalnya BTC turun, akhirnya semua alt juga turun, itu karena kalau altcoins ini menemukan support-support yang kuat, itu turunnya nggak akan terlalu parah dibandingkan dengan aset yang supportnya nggak kuat, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance, quite simple, PR dia nembus MA20, dan sebenarnya kalau kalian ingin tambah posisi, bisa saja kalian tambah posisi, andaikan misalnya kena MA200 boleh, karena si Fibo ini juga boleh gitu ya. Tapi kalau gua sih lebih baiknya ke wait and see ya. Dan kalau akumulasi sih jujurnya gua udah akumulasi waktu kemarin drop di daerah sini ya. Kalau ya di daerah sinian lah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.